teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua tetap diberi kesehatan ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang interVLAN menggunakan router. Seperti biasanya, kita akan langsung eksekusi menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Kalau begitu, tidak usah panjang lebar, kita langsung saja bahas materinya. Yuk! Baiklah teman-teman, kita mulai praktikumnya ya. Sebelumnya kita siapkan terlebih dahulu device-nya yang akan kita gunakan. Di sini saya siapkan PC-nya. Ada 2 PC yang akan saya pakai untuk praktikumnya. Selanjutnya ada switch, saya pakai switch 24 port. Dan yang terakhir adalah router, saya pakai router PT di sini. Oke, kita tata. Selanjutnya kita hubungkan masing-masing device-nya. Saya pakai kabel straight untuk menghubungkan antar device-nya. Di sini untuk menghubungkan switch dengan PC 1, saya pakai port 2 di switch-nya. Dan untuk menghubungkan switch dengan PC 2, saya pakai port 3 di switch-nya. Sedangkan untuk menghubungkan switch dengan router, saya pakai port 1 di switch-nya. Dan di router saya pakai port 00. Oke, sudah tersambung semua device-nya. Sekarang kita kasih identitas. Saya pakai kelas C ya. Sini. IP-nya 192.168.1.10. Oke, subnet masknya kelas C 255.255.255.0. Gateway-nya. Karena kelas C berarti 3 segmen pertama harus sama dengan IP address PC-nya. 192.168.1.1. Oke. Selanjutnya PC yang kedua tetap sama pakai kelas C 192.168.2.10. Subnet masknya kelas C 255.255.0. Gateway-nya kelas C berarti 3 segmen pertama harus sama dengan IP address-nya. Titik 2.1. Oke. Kita kasih nama di VLAN, kita kasih identitas namanya ya, VLAN 20 untuk PC 2, PC 1, VLAN 10. Kemudian IP yang akan kita masukkan di routernya adalah IP gateway. IP gateway di VLAN 10 dan IP gateway VLAN 20. Di sini berarti saya kasih identitas gateway VLAN 10 192.168.1.1 ya. Gateway VLAN 20 192.168.2.1. Oke, berarti IP di sini kita masukkan di sini nanti ya. Oke, kita tata sedikit rapi. Untuk PC-nya saya rubah dulu namanya biar sesuai. Ini PC 2, ini PC 1 biar enak nanti pemberian namanya ya. Oke. Saya mau kasih warna background di VLAN-nya. Biar enak nanti saya nama. Pemberian nama VLAN-nya saya sesuaikan dengan background ini nanti ya. Saya pilih yang ellipse. Saya pilih warna biru. VLAN saya pilih warna kuning untuk VLAN 20. Oke, topologi sudah selesai. Selanjutnya kita konfigurasi masing-masing device-nya. Kita mulai dari PC yang pertama. Kita pilih desktop, IP configuration, kita masukkan IP-nya tadi, 192.168.1.10. Kita tinggal tekan tab ya, yang ada di keyboard, maka akan langsung turun ke bawah kursornya. Subnet mask akan langsung terisi otomatis. Kita tab lagi, dia akan masuk ke label gateway. Kita masukkan IP gateway-nya 192.168.1.1. Oke, selanjutnya PC 2, masuk desktop, IP configuration, masukkan IP-nya, .2.10, tekan tab lagi, kita masukkan gateway-nya, .2.1. Oke. Sekarang kita masuk ke konfigurasi switch-nya. Kita klik switch-nya, kita masuk ke CLI. Kita tekan enter dulu, maka akan langsung muncul perintah, muncul gambar seperti ini ya, tampilan seperti ini. Kita masukkan perintahnya, enable atau EN untuk mengaktifkan switch-nya, configuration terminal atau conf T. Kita mulai
konfigurasinya. Kita mulai dari pemberian nama VLAN-nya. Saya mau memberi nama VLAN sesuai dengan background tadi. VLAN 10 berarti saya kasih warna nama biru karena backgroundnya biru ya. VLAN 10 name biru. Oke, selanjutnya VLAN 20 saya kasih nama kuning karena backgroundnya tadi kuning ya teman-teman ya. Oke. Pemberian nama sudah selesai. Sekarang identitas untuk port atau interface-nya, fast Ethernet-nya. Tadi di switch, port yang kita pakai adalah port 1 yang mengarah ke router, port 2 mengarah ke PC 1, dan port 3 yang mengarah ke PC 2. Berarti kita juga akan konfigurasi di sini nanti. Kita mulai dari port 1 atau fast Ethernet 01. Interface saya singkat saja ya, INT, ini interface, FA, fast Ethernet. 01. 01 ini yang mengarah ke router. Kalau mengarah ke router berarti kita menggunakan perintah mode terang. With port mode terang. Oh, keliru teman-teman. Switch. Di sini sangat sensitif sekali untuk perintahnya. Kalau salah pasti ada keterangan di sini. Artinya ada kesalahan atau kekurangan penulisan. Oke. Port 1 atau fast Ethernet 01 sudah selesai kita konfigurasi. Selanjutnya kita konfigurasi port 2. Nggak usah nulis lagi, nggak usah ketik lagi ya teman-teman ya. Tinggal tekan tanda panah atas maka akan langsung keluar perintah yang sudah pernah kita ketikkan. Saya pakai perintah ini, tinggal kita hapus. Saya ganti 2. Port 2 ini mengarah atau menghubungkan switch dengan PC 2. Berarti perintahnya saya menggunakan mode akses. Mode akses. Mode akses miliknya VLAN 10 atau terhubung ke VLAN 10. Kemudian port 3. Port 3 ini ke PC juga, berarti kita tetap menggunakan mode akses VLAN 20. Oke, konfigurasi switch sudah selesai. Sekarang kita masuk ke konfigurasi routernya. Seperti tadi, kita klik router, kita masuk ke CLI. Di sini ada pertanyaan apakah ingin mengkonfigurasi routernya seperti pemberian nama dan lain sebagainya. Saya ketik no. Saya tidak ingin memberi nama pada routernya. Oke, atau N gitu ya. Kita klik enter lagi, maka akan keluar tampilan seperti ini. Kita aktifkan dulu dengan melakukan perintah enable atau en. Conft, configuration terminal. Selanjutnya kita konfigurasi portnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa di router ini port yang kita pakai hanya satu, port 00. Port 00 ini nanti akan digunakan untuk mengisi IP gateway VLAN 10 dan gateway VLAN 20. Jadi nanti portnya tetap port 00, hanya saja di belakangnya dikasih keterangan titik 10 untuk VLAN 10, titik 20 untuk VLAN 20. Kita mulai saja ya teman-teman ya. Saya pakai perintah interface, INT ini ya, interface FA 00. Nah, di sini saya pakai titik 10. Artinya saya memasukkan IP gateway VLAN 10 di port ini. Saya masukkan encapsulation, perintah selanjutnya .1Q 10. Kemudian saya masukkan IP address-nya, IP address ini IP gateway ya, IP gateway milik VLAN 10 ya teman-teman ya. 92.168.1.1. Jangan lupa subnet masknya T0. Oke. Kita sudah memasukkan IP gateway VLAN 10 di port tersebut, di port 00 miliknya router. Sekarang kita masukkan IP gateway miliknya VLAN 20. Saya rubah dulu di sini. Perintahnya tetap sama, encapsulation diganti 20 belakangnya. Selanjutnya IP-nya
Ini ganti IP gateway VLAN 20. Oke. Sekarang kita aktifkan untuk portnya. Port 00 ya, yang kita aktifkan. Kita kasih no shutdown. Kita enter lagi. Oke. Selesai perintahnya. Perintah konfigurasi untuk masing-masing device-nya sudah selesai, teman-teman. Selanjutnya kita coba melakukan pengujian. Pengujiannya ada dua cara. Yang pertama menggunakan PDU yang ada di sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini tandanya ikonnya seperti amplop ini ya. Ini PDU-nya. Kita tinggal klik PDU-nya ini, lalu kita klikkan di PC 1, lalu kita klikkan di PC 2. Kita coba dulu. Saya klik PDU-nya, saya klik di PC 1 dan PC 2. Yang pertama pasti valid ya teman-teman. Yang kedua harus sukses. Kalau kedua masih valid berarti ada kesalahan. Kita klikkan di PC 1, PC 2. Oke, sukses. Berarti konfigurasi kita sudah benar. Kita coba lagi dari PC 2 ke PC 1. Sukses lagi. Nah, cara pertama pengujiannya sudah bisa. Sekarang kita lakukan cara yang kedua pengujiannya dengan cara mengetikkan perintah ping di command prompt. Saya masuk di PC 1, masuk ke command prompt, saya masukkan atau saya ketikkan perintah ping. Belakangnya ini adalah IP PC lawannya, bukan IP milik kita sendiri ya teman-teman. Kalau saya berada di PC 1, maka IP yang saya ketikkan di sini adalah IP milik PC 2. Jadi di sini saya masukkan IP PC 2, 2.10. Nah, sini tadi ya teman-teman ya, IP PC 2, 2.10. Oke, saya enter. Nah, keterangannya replay ya teman-teman, berarti konfigurasi ini berhasil atau sukses. Oke, sampai di sini praktikumnya sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Selamat mencoba, karena praktikum hari ini adalah penggabungan dari perintah mode akses dan perintah mode terang. Teman-teman pasti bisa, saya yakin. Selamat mencoba, selamat mempraktekkan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya.